bumi Allah bersama sayang ciptaan Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita membukanya dengan sebuah lagu. Salam Maria, Ratu Surga, Bunda penuh dengan rahmat Allah, terberkatilah engkau Bunda di antara wanita. Salam Maria, Ratu Surga, Bunda penuh dengan rahmat Allah, terberkatilah engkau Bunda di antara wanita. Tema ini dengan tema bersama sayangnya. Nah, tema ini mau mengajarkan kita kepada semua tentang pentingnya menjaga ciptaan Tuhan. Dimana dikeluarkan oleh Paulus Francis sendiri tentang kasih. Artinya kita sebagai manusia kita juga harus menjaga ciptaan Tuhan dengan melestarikan lingkungan sekitar, menerapkan peraturan penghijauan, atau kita sendiri sebagai sebagai anak sekarang milenial kita juga harus penting untuk menjaga bumi kita, karena kalau kita tidak menjaganya otomatis bumi ini menjadi semakin buruk. Kita lihat sekarang di Malaka itu juga terjadi bencana alam, karena tindakan manusia mereka itu membuang sampah sembarangan atau menebang pohon dan segala macam. Itu artinya tindakan mereka itu bukan tindakan yang buruk, jadi dia merusak bumi. Isi dari Paulus Francis sendiri itu tidak diikuti secara tidak sebagai generasi yang generasi milenial, tapi sebagai penggerak. Jangan kita sebagai untuk merusak bumi. Di sini kita melihat dari Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dengan 16. Sebelum kita baca bersama-sama, jika kamu baca berikutnya, kita baca secara bersama-sama. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang menjadi pilihan itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Langila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedora, dan batu krisoplas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kurs. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Syukur kepada Allah. Sama-sama, marilah kita melihat kembali kira-kira apa sih ketentuan kita dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 12. Kira-kira apa ayat yang paling berkesan dan kita sendiri kita contohnya di asrama kita masuk habis langsung bilang ketika tidak ada kita tanya perasaan itu pasti banyak orang yang sebagai orang saja bersandar tidak boleh buang sembarangan,
dari pertanyaan saya tidak bisa saya harus kita sekarang ya kita terpaku dari ini biasa abang sambil buka apa-apa kan kita seperti lagi kita lawan dari jadi kita tahu itu apa sampai lagi pasti ya kan itu alam yang tidak aktif jadi biasa kita sedikit ada masalah bagaimana siapa yang silakan dari sekolah tapi hanya sama marah saya terkesan dengan ayat 15 sampai 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Pengalaman saya waktu masih di asrama, dan ini pengalaman masih SMP. Masuk asrama pertama itu naik kelas 2 mereka pilih saya jadi wakil asrama. Pas malam begini kan belajar, adik kelas dia tertawa, saya bangun dari tempat tempeleng dia, besok pagi dia bilang ke orang tua, habis itu orang tua datang marah kembali saya. Habis itu saya dapat surat panggilan dari pembina asrama. Habis itu pembina asrama panggil orang tua saya untuk menghadap ke kepala sekolah. Dari situ saya sudah mulai sadar karena kalau ada masalah kita jangan mengambil keputusan sendiri. Sebagai pengalaman ya itu pengalaman itu ya kita pasti bisa ambil tapi jangan sampai dengan pukul dan diskusi juga boleh itu kalau kita dicari
Misa pertama sudah keluar, misa kedua tahun, itu bisa misa. Habis itu saya kawan-kawan kami tidak terus siang pas kakak belajar dari asrama dapat jadi kamu tidak bisa, ya bagus. Habis itu suruh kami sekop pasir satu deh, pokoknya kasih rata di asrama. Pokoknya kerja sampai itu pasir habis. Dari situ dari pelajaran yang kemarin dan rajin bisa kalau kita itu konsekuensi. Jadi ya bisa apa segala macam itu ada kesempatan. Dari yang itu pelajaran jangan kalau bisa begini. Itu kalau tidak bisa, kamu kan kita ini biasa, tidak bisa. Tidak ada bisa jadi kalau saya pesan dari luar itu kan kerja kali sampai sedikit itu kan tidak bisa tapi kalau kita banyak belajar jangan kan kita punya kebiasaan sendiri coba kita olahraga kita terbanyak belajar olahraga mungkin ada satu lagi simpan kita tekan